Yefen, kapan kamu bangun, ya Tuhan? Kumohon, cepat bangunkan Yefen. Salam kepada Tuan Muda. Salam kepada Tuan Muda. Barangnya sudah dibawa. Ini adalah hadiah khusus dari kepala keluarga untuk Anda. Bintang galaksi, bernilai 500 juta, satu-satunya di dunia. Besok, aku akan mengungkapkan identitasku padanya dan membawanya kembali ke keluarga Y. King Cheng, hadiah ulang tahunmu. Suka nggak? Barang semahal ini, Yefen, dari mana kamu dapat uang sebegitu banyak? King Cheng, selama bertahun-tahun kamu menemani aku, cukup membuktikan cinta kamu padaku tulus. Saatnya aku ungkapkan identitas asliku padamu. King Cheng, sebenarnya aku dari keluarga Y. Kebakaran, ayo lari. Lari. Cepat lari cepat. Gas bocor, ada kebakaran cepat. Dokter, berapa persen Yefen sadar? 1 dari 1000. Selain itu, biaya perawatan lanjutannya sangat mahal. Mungkin seumur hidup tidak akan sadar lagi. Yang ini eutanasia, yang ini daftar perawatan lanjutan. Kamu Quota D 77999. Y, penguasa Xia besar, Pangeran Muda Yefen 3 tahun pergi. Hari ini kembali. Siap-siap, ikuti aku menyambutnya. siap, lapor. Pangeran Muda, kenapa? Tidak. Apa yang kamu bilang? Dokter, meskipun hanya ada peluang 1%, saya tidak akan menyerah. Uang, tenang saja, saya pasti akan mengumpulkannya. Yefen, saya tidak akan menyerah padamu. Tolong, jangan pernah menyerah pada diri sendiri. King Sheng. Kalau kamu butuh uang, datanglah padaku. Su King Sheng. Lin Hai, apa yang ingin kamu lakukan? Apa ingin aku lakukan? Aku ingin membantumu, asalkan kamu setuju menikah denganku. Berapapun uang mau, semuanya ada. Lin Hai, aku tidak akan menikah denganmu. Aku, Su King Cheng, akan cari uang sendiri, tidak akan ambil dari Lin Hai. Su King Sheng, katakan padaku. Kenapa? Kenapa? Keluarga Linku adalah keluarga teratas di negara ini setelah Ye, sedangkan dia seorang pemuda miskin. Kenapa di matamu? Aku tetap tidak berarti dibandingkan dia. Aku kasih tahu kamu. Karena kita. Roh saling menemani. Roh saling menemani, apa yang aku inginkan pasti aku dapatkan. Tolong glaya lau. Cara halus gagal. Maka pakai cara keras. Dokter, beri aku waktu lagi. Tolong jangan cabut alatnya. Kasih 1 minggu lagi. Kalau uangnya belum cukup, terpaksa cabut alatnya dan biarkan dia mati. Sayangnya, dia bukan dari keluarga Y yang terkenal. Ini hanya Rp10.000, masih jauh dari biaya pengobatan bulan ini. Masih kurang banyak. Harus gimana ya? Ayo bangun, adik kecil. Adik kecil, kekurangan uang? Saya punya cara cepat dapat uang. Mau coba? Ah, terima kasih, tapi tidak usah. Kan tidak tahu ya kerja keras seumur hidup bisa dapat berapa. Orang lebih suka lihat keluarganya mati, daripada hilang harga diri buat nyelamatin. Asal tidak melanggar hukumnya. Tidak melanggar hukum, tentu saja tidak. Jangan bohongi saya ya. Kalau semudah Anda bilang, bisa dapat uang. Tenang saja, cuma pijatkan tamu. Asal tamu senang, uangnya masuk kantong deh. Biar aku coba deh. Oke.
Kamu bayar uang jaminan 10 juta. Aku jadwalkan kamu kerja. Tadi nggak bilang kalau harus bayar. Kalau kamu kerja setengah jalan terus orang pergi, kerugian tamu dan toko ini siapa yang tanggung? Selama kamu kerja 3 hari penuh, uang jaminan 10 juta bakal aku balikin. Bos Sao pasti bakal suka banget. Dia cewek. Memang bagus banget ya. Kenapa bengong? Mulai aja sekarang. Siap, datang. Ayo sayang. Kamu ngapain? Kita sama-sama pintar. Jongon pura-pura bodoh. Ayo sayang. Jahat, jahat, jahat. Berani pukul aku, bos. Datanglah. Ada apa ini? Ini teknisimu, pukul pelanggan. Kalian berbisnis begini? Bukan, dia duluan dorong aku ke kasur. Berani melawan pelanggan, kamu seperti melawan. Dia yang mulai mengganggu saya duluan. Pelucan, Kamu spesial? Calo Kerja di sini, Jongon pura-pura. Bukankah kita semua butuh uang? Belum pernah melihat orang sepertimu. Sokbek sambil Karimuka. Pak Sao, tidak puas? Saya ganti untuk Anda. Kembalikan uang sekarang. Pak Sao, saya akan gantikan Anda dengan yang lain. Pastinya puas. Tunggu sebentar, Pak Sao. Bisnis di toko ini hancur karena kamu. Kalau tidak tahu aturan, ajarkan aturan. Apa yang kalian mau? Jangan datang, lihat apakah kamu akan mendengarkan lain kali. Cepat. Saya tidak mau uang pijatnya. Beri saya uang itu tadi. Berani minta uang padaku, belum sadar. Kamu datang membuat pelanggan besar tersinggung. Tidak meminta bayar sudah bagus. Tolong, saya tidak bisa mengecewakan Ye Feng. Kembalikan uang saya, mohon. Jika tidak mau, seret dia keluar. Tidak, kembalikan uang saya. Uang saya, berikan, tolong. Ye Feng, apa yang harus saya lakukan? Jika kamu tidak segera bangun, mungkinkah? Dokter, saya mohon beri saya waktu lagi. Saya akan mengumpulkan uang untuk biaya bulan ini. Saya mohon. Bangunlah, seseorang akan membayar tagihan medismu. Seseorang membayar biaya pengobatan saya. Siapa yang membayar saya? Di mana? 3 tahun yang lalu, kau memutuskan semua hubungan dengan King Cheng karena dia bersikeras bersama anak malang itu. Sekarang, kau yang menanggung biaya pengobatannya. Boom. Atau Anda bisa membiarkan bocah malang itu meninggal karena sakit, sehingga putri kita terbebas. Bagaimanapun, King Cheng putriku, Putri Suzenan. Dia berharganya bagiku seperti aku. Dia dewasa dan punya idenya sendiri. Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku akan menurutinya saja. Saat dia pergi, kita harus cepat pergi nanti dia lihat tidak baik. Ayo. Oh ya. Ibu. Knock. Ibu. Maafkan aku tak berbakti membuat kalian menderita. Cepat bangun, lantainya dingin. Melihatmu menderita, ibu juga sedih. Apakah semua ini sepadan? Ibu sepadan ini adalah pilihan putri sendiri. Seumur hidupku, saya hanya akan menikah dengan... Ya Tuhan, tolong lihat anak perempuan saya mohon. Biarkan Ye Feng segera bangun. Bu. Ye Feng akan bekerja keras. Kamu harus segera bangun. Siapa kamu? Tentu saja orang lama yang dikenal. Lepaskan saya. Saya telah mengumumkan di kota Yun, besok pagi jam 9 kita akan mengadakan pernikahan resmi. Saat itu akan ada banyak orang kaya dan terkenal, para keluarga besar memberikan hadiah pernikahan kepada kita. APA kabar? Apakah kamu... Pak, aku tidak pernah bilang ingin menikahimu. Apakah Anda pikir Anda punya pilihan saat ini?
Putri kami tidak perlu mengkhawatirkan kami. Orang tua. King Cheng, jaga dirimu baik-baik. Lin Hai orang jahat. Kalau nyakitin orang tuaku, aku nggak setuju nikah sama kamu, meski harus mati. Orang jahat. Aku suka kata itu, tapi aku tidak ingin kau mati begitu saja. Karena aku akan memastikan dia mati sebelum kau. Nda. Hello. Jangan sakiti dia, mohon padamu. Itu tergantung pada bagaimana kamu berperilaku. Lanjutkan. Aku setuju menikah denganmu, hentikan mereka. Aku memohon. Begitu dong. Hentikan. Ivan. Apakah kamu ingin melihat King Cheng menderita demi kamu? Apakah kamu ingin melihat mau sampai kapan berbaring seperti sampah? Bangun. Bangun. Bukankah kau bilang kau tak akan pernah menikah denganku apapun yang terjadi, dan sekarang? Lin Hai. Ingat apa yang kamu katakan jangan sakiti dia. Yakinlah, aku selalu menepati janji orang yang datang. Untuk tunanganku, mengganti pakaian, bunuh saja. Kes. Sekumpulan sampah, 3 tahun belum juga menemukan tuan muda? Halo, Bibi kecil, Yevan kamu sekarang di mana? Aku sekarang di rumah sakit pusat. Bibi kecil. Aku tahu sekarang kamu punya banyak pertanyaan untukku, tapi sekarang aku butuh tim yang handal. Baik, yang penting kamu baik-baik saja. Ren Cheng, kumpulkan ahli keluarga Ye dan pastikan tuan muda kembali dengan selamat ke keluarga Ye. Salam hormat, Tuan Muda. Salam, Tuan Muda. Ren Chengsen menyambut Anda, Tuan Muda. Mohon maaf atas keterlambatan. Tepat pada waktunya. Bawahan Ren Chengsen. Ikuti aku. Pergi membunuh. Acuber Diamati demi Tuan Muda. Menarik. Keluhan yang Anda dan keluarga Anda derita selama 3 tahun terakhir. Saya akan menyelesaikan akun satu persatu. Perhitungan satu persatu. King Cheng, tunggu aku. King Cheng, lihat. Semua orang datang. Untuk menyaksikan pernikahan kita, termasuk kerabatmu. Dan bapak mertua yang paling aku hormati. Ibu mertua, ibu mertua. Upacara pernikahan akan dimulai. Waktu yang baik telah tiba. Pernikahan Lin Xiao dari Yun Cheng dan putri keluarga Su, resmi dimulai. Satu, hormat kepada langit dan bumi. Hormat kepada langit dan bumi. Dua, hormat kepada orang tua. Kota Bev 55888. Kalian tunggu di sini. Tapi. Ada beberapa urusan yang harus ku selesaikan sendiri. Hormat suami istri. Siapa berani sentuh wanita Yifan? Siapa berani sentuh wanita Yevan? Berani melawan Yevan? Apakah keluarga Lin ingin hancur? Yevan, kamu tidak mati. Yevan, aku kira takkan pernah bertemu denganmu lagi. King Cheng.
Mulai sekarang, aku takkan pernah membiarkanmu sendiri menghadapi semua ini. Aku, Ye Fan, sudah kembali. Kamu kira berlagak seperti dewa judi membuatmu jadi bos besar? Percaya tidak? Aku bisa membuatmu lenyap seketika dari dunia ini. Mau membuatku lenyap? Belum cukup mampu. Tidak tahu diri, singkirkan dia untukku. Hati-hati. Bagaimana bisa? Tamparan ini untuk kejahatanmu yang tak terbatas, menindas orang lain. Tamparan ini untuk penganiayaan pria dan wanita. Perbuatan biadab. Tamparan ini untuk keangkuhanmu. Tak menghormati hukum. Ifan. King Cheng, Jangan. Anaku. Jangan bergerak. Lin Hai. Ini adalah urusan kita. Jika hari ini kamu berani menyentuh sehelai rambut King Cheng, aku akan buat seluruh keluarga Lin ikut dikuburkan. Kalau berani, cobalah. Ternyata kamu juga bisa takut. Ia berlutut padaku. Ifan. Jangan. 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 Ikuti rencana Tuan Muda. Ifan. Jangan. Ifan, mari kita berhenti bertengkar ya. Aku sangat khawatir padamu. King Cheng, aku tidak membiarkan ada risiko mengancam keselamatan kita di masa depan. Setelah masalah ini berakhir, Kita akan menikah. Su King Sheng. Aku benar-benar tidak paham. Apa kurang dariku dibanding Ye Fan? Kamu lebih memilih setia pada pecundang itu. Lihat dia sekarang. Bukankah dia seperti berjongkok di tanah, masih mencoba Aku mengandung Lin Hai. Kamu di hatiku. Tidak sebagus sehelai rambut di kepala Ye Fan. Apalagi yang ingin Anda bandingkan dengannya? hari ini akan melakukannya depan Anda. Itu membunuhnya. Aku tidak menginginkanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Kapten Gao, Master Sen, apa yang kalian berdua lakukan? Kenapa tidak berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Ye? Apakah kamu penggemar? Mereka berani memanggil Tuan Muda Ye nama lengkapnya. Siapa berani sentuh anakku? Lin Xiaotian. Aya. Ren Shengsen, Yi Fan. Ayahku datang. Hari ini aku akan membunuh kalian berdua. Ren Chengsen adalah penjaga terkuat di bawah pimpinan keluarga Ye. Kenapa dia ada di sini? Saudara Ren, tenang dulu. Keluarga Lin dan Ye bekerja sama bertahun-tahun, kita teman baik. Kenapa tidak menikmati hidup muadik, tapi malah ikut bantu bocah ini melawan anakku? Apa kamu ada masalah aku, Lin Xiaotian? Lin Xiaotian, kamu hanyalah orang terkaya di kota Yun yang kecil ini. Identitasnya bukan yang bisa kamu bayangkan. Naga kuat tidak menindas ular lokal, bahkan jika itu Raja Surga, menyakiti anakku harus memberiku penjelasan. sepertinya selama bertahun-tahun, Lin Xiaotian dengan cara ini secara diam-diam menentang Bibi. Sudah saatnya menyebar awan hitam yang menyelimuti kota Yun ini. Keluarga Ye berada di kota Yun, di baliknya penguasa sejati dari 4 keluarga besar Daxia. Lin Xiaotian, buka matamu anjing itu. Di depanmu berdiri penerus keluarga Ye, Ye Fan. Tuan muda keluarga Ye. Ifan. Ini masalah besar. Jadi aku tidak memberitahumu, kita kembali ke keluarga Ye. Aku akan menjelaskan dengan baik. Dia Tuan Muda Keluarga Ye, lalu bagaimana? Keluarga Ye sudah lama berakhir,
tinggal nama. Di Yun City, waktunya para bangsawan baru menunjukkan taring. Angkat senjata. Blokir pintu masuk. Siapapun dilarang pergi. Semua. Properti Lin telah lama terlepas dari kendali keluarga Ye. Sekarang di dunia Yuncheng, kami, keluarga Lin yang memegang kendali. Keluarga yang mau bergabung dengan kamar dagang Lin, kami akan melindungi kalian untuk makmur. Kekayaan dan kemakmuran tak ada habisnya. Kenapa? Tidak mengerti kata-kata saya, Lin Xiaotian? Pak Wang. Apakah kamu mau bergabung? Kepala keluarga, kerjasamaku dengan keluarga Ye belum berakhir. Hal ini perlu ditangani langsung oleh kepala keluarga Ye. Omong kosong. Hanya kontrak kertas. Jika kamu tidak mau, aku sekarang bisa menelepon. Membuat keluarga Wang hilang sepenuhnya dari peta bisnis Yuncheng. Cuacanya jadi dingin. Saatnya bikin Wang bangkrut. Halo. Apa? Arus kas perusahaan terputus pemasok. Tiba-tiba berhenti pasokan. Ini. Tidak. Wang tidak mungkin bangkrut. Ketua keluarga Lin, kumohon. Berikan saya kesempatan. Wang keluarga tidak boleh hancur. Ivan. Kurang lebih ketua muda keluarga Ye, menyelamatkan keluarga Wang bukan perkara sulit bagimu, kan? Kalian semua sudah melihatnya, kan? Seberapa kuat pun keluarga Ye. Hanya pajakan bagi kebangkitan keluarga Lin kami. Kami, keluarga Zhang dari Yuncheng, hari ini meninggalkan keluarga Ye, dan berjanji setia mengikuti pemimpin keluarga Lin kami. Keluarga Zhao dari Yuncheng, hari ini meninggalkan keluarga Ye, dan berjanji setia mengikuti pemimpin keluarga Lin. Janji setia mengikuti pemimpin keluarga Lin. Ye Fen, kamu sudah melihatnya, kan? Sekarang semua sudah berbeda. Keluarga Lin kami sudah mencapai puncaknya. Kamu tak bisa lakukan sendiri, aku ingin tahu apa yang kamu gunakan untuk melawanku. Keluarga Lin bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Tapi mereka tidak cukup untuk mengguncang posisi keluarga Ye. Apalagi berani bersikap sombong, mungkin ada orang lain di belakang mengatur, Lin Xiaotian. Jangan kira aku tidak tahu. Di belakangmu ada yang lain. Kenapa tidak jadi orang baik-baik? Malapili Jadianjing. Ternyata tepat dugaanku. Burung bagus cari pohon untuk berteduh, pejabat setia pilih tuan untuk dilayani, kalau mau salahkan keluarga Ye tidak mampu. Naga terjebak di perairan dangkal. Bukan berarti bisa dibuli oleh ikan kecil. Keluarga Yik. Dapat memimpin banyak keluarga. Mangazé d'Axia. Bukan karena orang seperti kalian yang menjilat. Kekayaan dan kekuasaan murahan. Ye Fen masih berani banyak bicara. Su Qingsheng. Lihat baik-baik. Apakah pria yang selalu berbicara omong kosong pantas kau percayakan seumur hidup? Lin Hai. Cintaku pada Ye Fen tidak bisa diukur dengan uang dan posisi, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan. Ye Fen, aku siap bersamamu menghadapi segala rintangan. Ren Chengsen, beritahu bibi kecil, ikan terpancing, bisa tarik jaring sekarang. Ya. Kamu penggemar. Drama macam apa Anda pentaskan? Aku pikir itu akan membuatku takut. 3 angka. Keluarga Lin. Kebangkrutan dalam sekejap. Kamu penggemar. Berhenti membuat hal menjadi misterius. Apa kau pikir kau bisa membalikkan keadaan dengan trik-trik itu? Tidak mungkin. 21. Cukup. Ye Fen, aku tidak punya waktu untuk main-main dengan permainan membosankan ini. Tangkap dia. 3. Apa? Saham jatuh. Semua proyek dihentikan. Berhutang 20 miliar. Bagaimana ini mungkin terjadi? Ayah, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kepala keluarga Lin, kamu pikir semuanya sudah sempurna, padahal semuanya ada dalam kendali saya. Dasar tidak berguna. Bagaimana keluarga Lin melahirkan orang bodoh seperti kamu? Kamu bisa dapatkan wanita manapun, tapi malah bertarung dengan Ye Fen demi seorang wanita. Sampai jadi begini sekarang. Ayah, aku juga tidak tahu kalau Ye Fen adalah tuan muda keluarga Ye. Kalau aku tahu, aku tidak akan. Kenapa kamu? Sekarang bilang sudah terlambat. Pergi.
Ambil sisa uang dan barang-barang. Kita segera pergi ke luar negeri, supaya tidak diburu habis-habisan. Aku akan pergi sekarang. Benar-benar sia-sia saja. Untuk keluarga Lin begitu perhatian, menghadapi sedikit kesulitan. Malah berpikir untuk melarikan diri. Pergilah ke neraka dan bertobatlah. Selamatkan hidupku. Jika tidak, Di saat orang dewasa membutuhkan orang lain, bagaimana bisa kami mudah menyelamatkan nyawa keluarga Lin? dengarkan baik-baik. Ingen berurus an denken kilo aga Kamu harus melakukan ini. Ini. Menarik. Mulai sekarang di sini adalah rumah kita. Ivan. Keluarga kamu. Kalau merasa aku tidak pantas untukmu, Mana mungkin? Jangan khawatir, ada aku di sini. Apalagi kamu orangnya baik sekali. Mereka pasti akan suka padamu. Xiao Fan. Bibi. Bibi, hai Bibi. Kamu kurusan. bagaimana mungkin? Terima kasih atas perawatan King Cheng. Aku malah gemuk. King Cheng. Dia dipanggil Su King Cheng. Dia istri saya. Adik ipar. Hari ini aku. Banyak hal terjadi hari ini. Nona Su capek, ajak istirahat. Nona Su, silakan. Tak apa, pergilah. Kau benar-benar, kenapa tidak ada berita? Seluruh keluarga Ye gila. Ceritanya panjang. Aku mengalami ledakan dan koma selama 3 tahun. Baru-baru ini sadar. Ledakan. Hanya kecelakaan. Bibi kecil, beberapa keluarga di bawah Yejia selama beberapa tahun ini bertindak sesuka hati. Menurutku, mereka ingin menggantikan Yejia. Akhirnya kamu terbangun. Setelah ini aku tidak berjuang sendirian lagi. Kepala keluarga Ye dilantik, menggemparkan seluruh dunia. Lin yang kali ini berada di depan hanyalah hidangan pembuka. Pasti ada orang yang kuat di belakangnya. Kita harus berhati-hati. Masuk akal, keluarga Lin punya kekuatan sebesar itu? Xiao Fan. Nona Su itu. Bibi kecil. Aku tahu yang ingin kamu katakan. Tapi hubungan antara aku dan King Cheng bukan tentang uang, status. Perbedaan kekayaan tidak menghalangi. Xiao Fan. Jangan lupa. Kamu dan Putri Xia, Xia Ling Er sudah memiliki perjanjian. Keluarga Xia baru-baru ini semakin kuat tanpa pemimpin utama. Jika bisa menikah dengannya, masalah keluarga Ye saat ini dapat segera teratasi. Aku tahu. Tetapi dalam hidupku ini, selain King Cheng, tidak akan menikah. Keluarga Ye penguasa di balik layar dinasti Xia, namun bukan lagi dalam keadaan pun. Jika mendapat bantuan dan lewati kesulitan ini, akan lebih lancar. Kali ini aku kembali. Walau menghadapi tantangan, aku akan bawa keluarga Ye. Membuka jalan penuh perjuangan. Kembali ke puncak. Ye Fan, ada jalan yang lebih mudah dan cepat. Aku melakukan ini demi keluarga Ye. Bibi tidak perlu bicara lagi. King Cheng, bagi saya, lebih penting dari hidup saya. Saya tidak bisa meninggalkannya untuk menikah dengan orang lain. Setelah upacara penerus nanti, aku akan mengumumkan pernikahanku dengan dia. Tingjie, lihat Yevan, kamu habiskan banyak waktu dan tenaga, dan ketika dia bangun, kamu bawa dia kembali. Sikapnya seperti itu, apa-apaan sih? Ting Ye. Sebagai kepala keluarga Ye, menjaga kepentingan, tenang dan rasional. Yevan itu impulsif dan keras kepala. Hanya demi wanita yang tidak menonjol. Rela Mengo Bangkan Masa Depan Kilo Aga Ye. Dia tidak layak untuk posisi kepala keluarga Ye. Kamu diam. Bukan urusanmu. Hari ini aku tidak mendengar. Jangan sampai aku dengar kau bicara tentang Ye Fan lagi. Ivan. Maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Silakan Nona Su, terima kasih. Lihat dirimu, seperti apa? Apa kau pikir semua wanita Bisa memegang kaki tuan. Menikah dengan Hi. Apa yang harus saya lakukan? Ye Fan adalah pewaris keluarga Ye, memiliki tanggung jawab besar. Tapi saya tidak bisa membantu sama sekali.
Keluarga Ye adalah penguasa di Dacia. Mereka pasti tidak memandang saya. Kenapa mereka akan membiarkan saya bersama Ye Fan? Saya benar-benar tidak berguna, hanya membebani Ye Fan. Mungkin jika tanpa saya, dia baru akan hidup lebih baik. Benar-benar jarang terjadi. Anak perempuan tidak tahu malu, orang tuanya ikut tidak tahu malu. Jangan bicara dengan mereka. Hari ini jika tidak bayar, Jangan salahkan kami kalau tidak pedulikan hubungan keluarga. Bu, apa yang kalian lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tanyakan pada ayah ibu kak, dia pinjam uang dari kami. Kami datang menagih itu wajar. Waktu pinjam uang katamu tidak buru-buru bayar, baru 10 hari kalian sudah. Kalian pikir ini tempat bantuan atau apa? Bilang pinjam ya pinjam, bilang kasihan ya kasihan. Tapi, Kalau kalian benar-benar tidak bisa bayar, boleh juga. Setiap hari tambah bunga 500.000. Camus. Lebih baik kalian merampok saja. Ayah, ibu. Kenapa kalian meminjam uang dari paman-paman? Apakah entah Ye Fan? Uang untuk pengobatan. Lihatlah satu keluarga ini. Demi seseorang yang tidak ada hubungannya, mengorbankan harga diri putrinya, dan tabungan hidup orang tua juga hilang. Kalian berhati mulia, mengabaikan utang, lucu sekali. Jangan mempersulit orang tua saya. Orang tua saya berhutang karena saya. Besok aku pasti balikin uang lengkap dengan bunganya. Besok bayar utang. Ngomong doang, paling-paling pergi ke ranjang pria lain lagi. Kamu. Kamu pisohino aku. Tapi Jangan, ina anak perempuanku. Siapa suruh anak perempuan gak usaha keras? Dengar-dengar putra keluarga Lin jarang tertarik padanya. Tapi dia sok sombong, malah pilih sama pria miskin yang setengah hidup lagi. Hampir jadi terapis pijat. Salahkan diriku sendiri. Siapa yang bisa disalahkan? Siapapun mengatai King Cheng, akan kucabut lidahnya. Kamu jadi siapa? Ye Fan. Benar. Kamu koma selama 3 tahun. Biaya perawatan diambil dari kami. Sekarang berdiri di sini dengan gagah. Sepertinya kamu menipu uang kami untuk bersenang-senang. Dulu orang tuamu berlutut di depan saya, meminta uang berkata pacar putrinya akan segera mati. Sekarang kamu masih berdiri sehat di sini. Kalian memang penipu. Bukan. Paman dan bibi, pertolongan kalian pasti akan saya balas. Tuan Yi, Kami senang kamu bisa kembali sadar. Hanya saja, kami tidak mengharapkan balasan. Sekarang kau sudah sembuh. Mulai sekarang hidup dengan bermartabat sendiri. Ibu Ye Fan bukan seperti itu. Kami sudah banyak membantu kamu, jadi jangan ganggu dia lagi. Paman, bibi, kalian masih tidak percaya padaku. Di kartu ada 50 juta. Anggap saja ini sedikit niat baik dariku. 50 juta, kau berani sekali bohong. Kalau ada uang, bayar kembali uang kami. 20 juta, tidak 50 juta. Kami hanya meminjam 100.000. Uang untuk menyelamatkan nyawa, tentu saja mereka berbeda. Dia mengatakan dirinya kaya. Haruskah saya mengembalikan uang sekarang, atau tidak? Jika tidak menyerahkan uang ini, aku akan menangkap kalian. Saya tidak tahu siapa di kotawan ini yang memenuhi syarat untuk menangkap saya. Aku katakan padamu, anakku bekerja di bawah putri tertua keluarga Xia. Hanya dengan satu kata saja, mereka bisa menangkap Anda. Apakah kamu akan memberi uang ini atau tidak? Keluarga Xia. Xia Ling. Berani sekali, dengan mulut busuk berani menyebut nama nona besar tanpa gelar. Benar-benar tidak tahu sopan santun. Hanya Xia Ling saja. Aku tidak peduli padanya. Anak ini gila. Berani kau mengatakan hal itu. Bahkan jika Xia Ling datang hari ini. Melihatku, Ye Fan, dia juga harus dengan hormat memanggilku Tuan Ye. King Cheng. Aku tahu kenapa kamu pergi hari ini, tapi Ye Fan memutuskan untuk bersamamu seumur hidup. Tak peduli miskin atau kaya. Tak ada yang bisa memisahkan kita. Maukah kamu menikah denganku? Ini lamaran. Pernah lihat lamaran tanpa cincin? Ngomongnya cinta King Cheng, anjing saja tidak percaya. Ye Fan, mengapa begini? King Cheng banyak berkorban. Belum cukupkah? Kenapa kamu harus terus mengejarnya? Kamu keluar. Keluarga Su berlaku baik padamu. King Cheng tidak akan menikah denganmu. Ayah ibu bukan baji. Ye Fan. Dia bukan seperti yang kalian bilang. Belum pernah melihat gadis yang begitu mengejar pria. hai, sungguh tak tahu malu. Siapa bilang aku tidak siap?
Aku berjanji padamu, King Cheng akan kuberikan yang terbaik di dunia untuknya. Ren Chengsen. Atas perintah Tuan Ye, menghadiahkan seserahan untuk ibu rumah tangga keluarga Ye. Seserahan pertama. Satu Univilla di Yincheng Yu Shangju. Tempat tinggal mewah di Yuncheng. Walaupun punya ratusan miliar, belum tentu bisa membeli. Hadiah pernikahan. 3 Rolls-Royce Phantom. Phantom. Di seluruh dunia hanya ada 3. Dia berhasil mendapatkan semuanya. Hadiah pernikahan ketiga, kalung berlian emerald. Hadiah pernikahan, mahkota berlian emas, gaun sutra. Barang mahal bisa dijadikan hadiah pernikahan. Ye keluarga memberi 9 set hadiah pertunangan untuk senilai 10 miliar. Daftar hadiah ada di sini. Luar biasa. Ivan, apakah ini semua benar-benar untukku? Tentu saja benar. King Cheng, kebaikanmu padaku, selalu kuingat. Pernah bilang. Aku pasti akan memberikan yang terbaik padamu. Akan kubuktikan janji itu. Jumlah paling istimewa di alam, dimulai dari 1. Berakhir pada 9. 9. Bukan mewakili puncaknya nomor. Tapi mewakili niatku. Saat jadi kepala keluarga. Aku pasti mengadakan pesta pernikahan meriah. Aku ingin seluruh dunia tahu aku Ye Fen. Memiliki satu ini, istri yang baik hati dan cantik. Paman dan Bibi, saya berterima kasih. Terima kasih. Karena menyelamatkan saya untuk kebaikan ini, Ye Fen tidak akan lupa. Keluarga Su akan menjadi keluarga terkemuka di Daxia. Menikmati kehormatan di atas ribuan orang. Tuan Yi, lahat lebesar hati, jangan ingat kesalahan orang Kessel. Tadi bilang, anggap seperti angin berlalu. Lepaskan saja. Tidak tahu sebelumnya kamu punya kemampuan sebesar itu. Karena hubungan kita dengan King Cheng, Pak Ye pasti akan memaafkan kita. Benar kan? Kalian semua. Menyerang saat jatuh, membela saat kuat. Masih punya hak untuk minta maaf? Identitas Tuan Ye mulia untuk dihina. Orang-orang datang, bawa mereka pergi dan tunggu keputusan. Ayo pergi. King Cheng, kamu belum menjawabku. Kamu mau menikah denganku? Putriku. Aku mau. Apa? Yevan ternyata melamar wanita lain di belakangku. Siapa Yevan itu? Benarkah Xia Ling mengejar-ngejar menikah dengannya? Menghilang 3 tahun cukup. Sekarang malah melamar wanita rendahan. Benar-benar tidak menghormati nama keluarga Xia. Nona Xia lama tinggal di rumah. Tidak tahu betapa lama keluarga Ye menderita di luar. Kata-kata saudara Tang memang benar, keluarga Ye semuanya sombong. Jika orang tidak tahu, akan pikir keluarga Xia. Dan tidak ada orang lain. Pikirkan keluarga Lin, hanya berselisih sedikit dengan Ye Fen. Warisan 100 tahun hancur. Ambisi serigala keluarga Ye sudah jelas. Tolong Nona Xia tegakkan keadilan untuk keluarga Lin. Mohon Nona Xia tegakkan keadilan. Ini. Keluarga Ye bagaikan naga tersembunyi di Daxia, seumur dengan negara. Sebagai pewaris utama keluarga Xia, saya tidak bisa berkonflik langsung dengan mereka. Kami tidak ingin Anda berbenturan langsung dengan keluarga Ye, karena mereka sangat kuat. Nona Xia juga sudah dijodohkan dengan Ye Fen. Pernikahan antar keluarga ini sewajarnya. Saat itu, Nona Xia akan masuk ke keluarga Ye. Seluruh Daxia menghormati Nona Xia. Sekarang keluarga Ye sedang dalam masa transisi. Kami 3 keluarga bersedia membantu menyerang bisnis keluarga Ye. Saat itu, Nona Xia bisa menggunakan kebijakan dan kekuatan pada Ye Fen. Ye Fen pasti akan merasa sangat berterima kasih. Den berlutut di hadapan Nona besar. Baik. 10 hari lagi. Silakan kalian bertiga ikut saya menghadiri upacara keluarga Ye. Ye Fen, apa kamu menganggap serius perkataanku? Wanita ini akan membawa bencana pada keluarga Ye. Bibi kecil. Beberapa tahun ini, pengorbananmu untuk keluarga Ye sangat luar biasa. Ye Fen mengingat semuanya. Tapi tolong ingatlah. Keluarga Ye ini adalah keluargaku. Bukan milikmu. Apa yang kamu bilang? Ivan, apa yang kamu katakan? Kamu dan Bibi kecil. Kalian adalah keluarga. King Cheng sekarang kamu adalah Nyonya Ye.
Sedangkan dia hanya bermarga Chen. Kalau berhubungan dengan ibu saya, tidak pantas masuk keluarga ini. Ye Fan, Baiklah, kelinci kecil kuat. Hari ini bicara di sini, saya Centing punya harga diri. Mulai hari ini, saya Centing putus hubungan dengan keluarga Ye. Baiklah. Sepakat? Segera tinggalkan keluarga Ye dengan harta dan sahammu. Tot. Fan, kenapa bengong? Cepat kejar dia. Kita bicara baik-baik dengan tante. Kalau tidak bisa, aku. King Cheng, jangan khawatir. Aku punya rencana. Yang harus kamu lakukan adalah pikirkan baik-baik. Bagaimana jadi pengantin tercantik? Ren Chengsen. Tuan muda. Susun media besar. Aku mau seluruh gedung. Tahu Centing putus dengan keluarga Ye. Tuan muda ini. Saya siap laksanakan. Anak nakal bicara terlalu kasar. Kalau bukan karena kalian mau melakukan apa? Keluarga Ye bisa seterkenal ini, berkat banyak usaha Nona Chen dan kakakmu. Mungkin Ye Fan, untuk seorang wanita membuat kota ini gempar. Sampai semua orang meninggalkannya. Takutnya keluarga Ye. Di tangannya akan hancur dalam sekejap. Tak disangka kabar Anda sangat cepat. Saya baru keluar dari keluarga Ye kurang dari 2 jam. Anda sudah datang mencari saya. Tak ada tembok tanpa retakan. Nona Chen pintar dan tangguh. Kenapa bergantung pada keluarga Ye? Bergabung untuk menciptakan kekuatan besar. Mangalakan Keluarga YE. Di masa depan, Nona Chen pasti akan menjadi penguasa di balik layar negara besar. Kenapa tertawa? Saya tertawa karena kamu takut, tidak berani menunjukkan wajah sebenarnya. Tapi soal kerjasama dan mengalahkan keluarga Ye, daripada percaya kamu bisa menjadikanku penguasa di balik layar negara besar. Lebih baik percaya babi bisa memanjat pohon. Main dure. Nona Chen, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Ara pertimbankant dans Gambek. Mau aku kerja sama kalian untuk menggulingkan keluarga? Tunjukkan dulu niat baik kalian. Lepaskan jubah itu. Lin Xiaotian. Lin Xiaotian tak menyangka akan jadi begini. Semua gara-gara Ye Fan. Lin Xiaotian mengandalkan keluarga Lin yang bangkrut, sulit membuat dampak. Kalau mau aku kerjasama dengan kalian, suruh orang di belakangmu berbicara dengan aku. Tuan. Bawa dia untuk bertemu denganku. Baik, Nona Chen, silakan. Ini adalah kerabat keluarga Ye. HMPH, tampaknya pakaian mahal masih tidak bisa menutupi kesan miskin di tubuhnya. Perlahan sedikit. Ye Fan bertengkar dengan Centing demi Su King Cheng. Ye Fan, keluargamu bisa hancur. Keluarga Ye akan segera tamat. Kita harus. Sedia Rancana un tuc main dure le biais. Tidak tanglam dangang Keluarga Y. Perayaan pelantikan kepala keluarga Ye kini resmi dimulai. Silakan kepala keluarga Ye. Duduk dengan tenang di kursi naga tersembunyi. Kami menyambut kepala keluarga Ye, menyambut ibu rumah tangga. Aku Ye Fan mengambil alih keluarga Yang, Liu, dan Tang. Ini buruk, 3 keluarga besar tidak datang. Akan ada perubahan besar. Tampaknya aku telah menghancurkan keluarga Lin dengan kekuatan besar. Namun, kekuatan ini belum cukup. Dulu, leluhur Ye Kuku mendirikan 4 keluarga besar. Membiarkan mereka menikmati keberuntungan besar. Hari ini, Ye Fan bisa menghancurkan dan membangun kembali reruntuhan keluarga besar Yang, Liu, Lin, dan Tang. Membentuk 4 keluarga besar baru. Ayah mertua, Ibu mertua terhormat. Oh, Ada pepatah mengatakan istri bijak mendukung cita-cita tinggi. Aku akan membalas istri bijaksana dengan harta berharga. Aku dan King Cheng memiliki cinta yang dalam dan dia memberiku budi yang sangat besar. Hari ini aku akan. Kepala keluarga Ye menetapkan keluarga Su sebagai keluarga pertama di Daxia. Akan seumur hidup bersama keluarga ayah mertua baik. Ayah mertua, Ren Chengsen. saya di sini. Kamu berprestasi tinggi dan setia kepada keluarga Ye. Atas nama kepala keluarga Ye, aku menetapkan keluarga Ren sebagai keluarga kedua di Daxia, seumur hidup bersama keluarga Ye. Ren Chengsen bersujud syukur kepada kepala keluarga. Keluarga ketiga dan keempat akan dilihat dari kinerja kalian ke depannya.
Keluarga Ye tidak pernah mengecewakan. Seorang teman pun. Tidak akan melepaskan satupun musuh. Ketua keluarga Ye, Changqing. Changqing apanya, hari ini adalah hari kematian keluarga Ye. Yang Yifei, Liu Jingtao, Tang Huaizi, kalian mau memberontak? Oh tidak, tidak. Kami datang untuk melihat Yi Fan. Tak berbudi, tak berbakat, tak pantas duduk di kursi naga tersembunyi ini. Alasan muluk. 4 keluarga besar mencoba menguji keluarga Ye saat aku tidak ada, berniat melawan. Sekarang aku kembali. Tidak bisa menahan hati kalian yang memberontak, bukan? Pencuri dari keluarga Ye, aku menahanmu, Liu Ye. Jika tahu diri, segera turun dari sana. Jika tidak, Biarkanmu merasakan pedang angin kilat Liu keluarga. leluhur Liu hanyalah penjual arang dan pandai besi menderita. Karena ketulusan kalian, leluhur Ye memberkati dengan jurus pedang untuk memotong kayu dan membantai sapi. Sehingga kalian naik menjadi keluarga terkemuka di Xia besar. Sekarang kalian berani di depanku. Apa gunanya memelihara anjing tidak patuh? Ren Chengsen. Bawahan. Ku menyita perintah kepala keluarga. Ja. Sampah. Aku tak peduli. Yi Fan, keluarga Ye sekarang sama seperti dulu. Jelaskan artinya dalam beberapa kata. Satu tangan dapat menutupi langit, semua. Mulai hari ini, keluarga yang memutuskan hubungan dengan keluarga Ye. Keluarga Tang secara resmi Melepaskan diri dari keluarga. Keluarga Liu mengumumkan keluar dari. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Kalau begitu, kalian keluarga Yang, Liu, dan Tang juga tidak perlu tinggal. Di wilayah Daxia, belum giliran Ye Fan yang memutuskan. Xia Ling Er diizini. Xia Ling Er punya perjanjian pernikahan dengan Ye Fan. Hari ini datang ke sini. Mau rebut pengantin, ya? Apa kau bisikkan? Nona Xia. Tidak heran perusahaan ini begitu kukuh. Ternyata keluarga Xia yang mendukung di belakang. Ye Fan, bukannya belajar dari leluhur keluarga Ye untuk mengabdi pada negara, malah karena hal kecil menghancurkan keluarga Lin dan merusak pondasi negara. Dan demi wanita ini, mengabaikan perjanjian pernikahan, mengkhianati kepercayaan. Apa hakmu jadi pewaris keluarga Ye? Maksudmu apa? Apakah maksudmu Ye Fan harus menerima penghinaan keluarga Lin? Dan hanya dengan menikah dengan Xia Ling Er baru pantas menjadi kepala keluarga Ye? Aku tidak bermaksud begitu. Xia Ling Er, kau menyadari kesalahanmu? Ye Fan, berani bersikap tidak hormat pada Nona Xia. Tidak takut keluarga Xia? Aku akan menangani. Ini urusan dalam rumah tangga, kenapa Xia Ling Er ikut campur? Soal identitas, aku adalah kepala keluarga Ye. Soal kedudukan, keluarga Ye adalah naga tersembunyi dari negara. Soal kekuatan, keluarga Xia bagai semut. Aku tanya padanya, berani tidak dia bersikap tidak hormat pada aku Ye Fan dan Nyonya Ye? Apa akibatnya? Bisa ditanggung keluarga Xia? Naga tetap naga di sungai kecil, harimau tetap harimau di dataran rendah, matahari terbenam menyisakan sinar. Keluarga Ye mungkin bukan pada puncaknya, tapi bukan berarti semua orang bisa mempermainkan kami. Sial, tak menyangka Xia Ling Er begitu lemah. Kami di luar. Serangan bisnis keluarga Ye. Semua sia-sia. Yang tua, apa yang harus dilakukan? Pikirkan cara. Jangan panik, yang menarik masih akan datang. Putri keluarga Xia, seharusnya tahu setiap perkataan dan tindakan. Mewakili keluarga Xia, tapi otak kosong. Tidak punya perasaan padaku. Kenapa rasa cemburu malah Tidak tahan dengan ucapan. terprovokasi oleh beberapa kata lalu dimanfaatkan oleh orang lain? Kamu tahu kekacauan hari ini. Jika keluarga Ye dan keluarga Xia putus hubungan, kamu mati 10.000 kali pun tidak akan menebus kesalahan hari ini. Aku. Hahaha. Situasi seramai ini, mana mungkin tanpa kehadiranku Lin Xiaotian. Ye Fan. Ini tante kecil. Tak disangka kamu ternyata bergaul dengan Lin Xiaotian. Ini semua berkat kamu, demi seorang wanita yang tidak ada hubungannya. Kamu mengusir tante kecil yang adalah darah dagingmu dari keluarga Ye, sungguh bodoh sekali. Xia Ling Er tidak punya hak, tapi aku, Chen Ting, punya hak untuk campur tangan urusan keluarga Ye. Ingat kamu putus hubungan dengan keluarga Ye. Hari ini. Mengapa datang ke sini? Meski aku bukan lagi orang keluarga Ye, aku masih punya saham dan tidak sedikit. Karena itu, hadir di upacara pewarisan keluarga Ye adalah hak dan kewajiban. Chen Ting, nasihat untukmu. Sekarang pergi dengan uang dan sahammu ke tempat yang indah dan nikmati sisa hidupmu. Kalau tidak, aku akan membuatmu tak punya apa-apa lagi.
Ivan jangan buru-buru. Pertengkaran dengan bibi. Kalau ada yang ingin dibicarakan, mari kita bicara. Nona Su. Aku tak butuh orang sepertimu bicara. Yeven, kamu pikir setelah mengelola keluarga Ye bertahun-tahun, aku tak punya cadangan? Atau pikir dengan nama Ye, meski sampah, bisa langsung mewarisi keluarga Ye? Sayangnya, seberapa banyak yang kamu lakukan, kamu tetaplah hanya kerabat jauh. Kalau bukan karena bibi kecilku, kamu bahkan tidak berhak berdiri di sini dan berbicara denganku. Tidak masalah, aku kesini hanya untuk memberitahumu bahwa keluarga Ye sudah pada akhirnya. Aku siap mendukung sepenuhnya keluarga Lin untuk menjadi keluarga super baru di Daxia. Hari ini, aku anggap kamu belum bangun dan bicara nonsens di sini. Keluarga Lin sudah lama aku jatuhkan ke dasar dan tidak akan bangkit lagi. Keluarga Lin tidak cukup kuat, tapi bagaimana jika ditambah dengan dukunganku? Kamu, denganmu tetap tidak cukup untuk melawan keluarga Yeku. Keluarga bersedia memberikan harta mendukung keluarga Lin. Melawan keluarga Ye. Saudara Yang, sekarang keluarga Lin sudah terpuruk. Kenapa harus ikut campur juga? Benar, Tuan Yang, itu pendapatmu. Kami tidak mengatakan demikian. Tuan Lin. Sepertinya aliansi kalian tidak begitu kokoh, ya. Saya sarankan lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. Melawan Y Anyala. Langkah dasar dari rencana kami. Tujuan akhir kami adalah menggantikan keluarga Ye. Bila melihat situasi saat ini, memang belum cukup untuk menjatuhkanmu dan keluarga Ye, tapi kami sudah mendapatkan dukungan dari grup Sinking Sun, dana yang bisa dikendalikan senilai 500 miliar. 500 miliar ditambah bantuan dana dari keluarga Yang dan Nona Chen, Yeven, kita sudah setara sekarang. Organisasi Sinking Sun menciptakan kejadian kehancuran finansial, dijuluki penghancur keuangan, terkenal buruk. Keluarga Lin, apapun alasannya, tidak bisa bekerja sama dengan mereka. Benar, kan? Seperti membawa serigala ke rumah. Bagus sekali Lin Xiao. Menggantikan keluarga Ye, kamu hianati Daxia dan bersekongkol dengan Sinking Sun. Bagaimana hukumannya? Hebat banget kamu. Kalian bekerja dengan kekuatan asing sambil berpura-pura mengajak aku untuk memanfaatkanku. Nona Xia, perkataan itu tidak benar. Awalnya, kami memang tulus mengajakmu membantu. Lagi pula, kami tidak memaksamu bergabung. Itu kamu sendiri yang tidak puas dengan Yeven. Kita sepakat. Sekarang kamu datang untuk menyalahkanku. Takutnya. Ini menjadi tidak masuk akal. Sudahlah. Karena tujuan kita sama, yaitu menurunkan Yeven, maka dengan cara apapun kita tak perlu mempermasalahkannya. Pada akhirnya kita menuju tujuan yang sama. Lin Xiaotian, meskipun Yeven tidak pantas, kamu seharusnya tidak menggunakan cara yang serendah itu. Wanita berpikiran sempit. Liu Jingtao, Tang Huaizi, saya hanya punya satu pertanyaan terakhir untuk kalian. Apakah kalian ingin bergabung dengan keluarga Lin kami, atau mendukung si sampah Yeven? Salahkan saya yang terpengaruh oleh bocah itu menyesatkan saya. Bersado untuk menj kami fan, sekarang terlambat berbalik. Rasanya tidak ada kesempatan lagi. Ah, Tuan Lin. Aku berada di pihakmu. Organisasi Matahari. Yeven, seberapa hebat pun dia, apalagi yang bisa dia lawan? Kepala keluarga Lin, aku selalu setia padamu. Ah. Ifan lahatlah. Di belakangmu tidak ada satu orang pun. Jika menyerahkan posisimu sukarela, masih bisa menjaga harga dirimu. Tapi jika aku harus turun tangan, keluarga YMU pasti akan hancur total. Saat itu, bahkan jika kamu berlutut dan menangis di depanku, aku tetap akan menghancurkanmu. Di belakang Y Kepen. Menjadi tak seorang pun? Mengabaikan keluarga. Melihat sebelah mata kepada Nona Xia, orang bijaksana tahu cara beradaptasi. Aku, Xia Ling Er, tak butuh petunjukmu. Aku mewakili keluarga Xia mendukung Yeven. Nona Xia, aku sarankan kamu pertimbangkan baik-baik apakah Yeven layak kamu lakukan ini. Sekalipun Yeven tidak hebat, dia tetap pewaris sah keluarga Ye dan pendukung Daxia. Sementara kamu cuma berpihak pada kekuatan asing yang tak tahu berterima kasih. Daxia kami tidak menyambutmu. Satu-satunya penyesalanku adalah mempercayai omongan manismu bertiga yang katanya membantu keluarga Lin mencari keadilan. Serigala berbulu domba, kematian tak akan disayangkan.
Di saat genting, Harus bisa membedakan yang benar. tampaknya kamu tidak sebodoh yang kupikir. Jangan tersenyum puas. Melakukannya demi Dacia. Nona Xia, karena organisasi runtuhnya matahari sudah mendukungku, menurutmu keluarga Xia kalian masih berguna bagi kami? Aku hanya memberi kesempatan untuk berpaling ke jalan terang, sayang sekali kamu tidak memanfaatkannya. Kamu memberanikan diri, keluarga Xia pasti akan menderita akibatmu dan lenyap. Aku menunggu. Mari kita lihat apakah keluarga Xia kami yang tidak kuat, atau kalian yang akan runtuh seketika. Lin Xiaotian, upacara besar keluarga Ye, benar-benar tidak menghargai saya. Jika ingin bertarung, mari bertarung. Ren Shengsen, siap. Segera siapkan rapat dengan spesifikasi tertinggi untuk grup Y. Saya ingin semua orang melihat. Saya, Ye Fen. Kemampuan sejati saya. Ye Fen, kagum dengan keberanianmu. Meski tahu dukungan dari organisasi Zuir, kamu masih ingin membalikkan keadaan. Sayang, ini seperti memukul batu. Bahkan jika bergabung, tidak mungkin dapat kesempatan selamat. Kesempatan selamat tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dimenangkan oleh diri sendiri. Setelah bicara, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Semoga nanti kamu tetap percaya diri seperti ini. Di komputer ada grafik saham dan nilai. Jika saham turun di bawah garis merah atau nilai 0, kalah. Jika semua sudah siap, maka ayo mulai. Baiklah, saya duluan. Nama, Lin Xiaotian, jabatan. Kepala Grup Lin. Menghitung kekayaan. Penghitungan selesai, nilai kekayaan 5 triliun. Tidak menyangka. Dia benar-benar punya 5 triliun. Ayah, Aku selalu pikir dia cuma ngegombal. Kali ini kita pasti menang. Nama Tang Huaizhi, kekayaan aset 4 triliun. Nama, Yang Yi, kekayaan aset. 6 triliun. Nama Liu Jingtao, kekayaan aset 5 triliun. Total kekayaan mereka 20 triliun. Aku nggak bisa ambil uang sebanyak itu. Jangan panik. Mereka nggak bakal menang. Aku percaya padamu. Ifanya, Kenapa belum verifikasi kekayaan? takut, Jika takut, mengaku kalah sekarang sempat. Takut padamu. Nama Ifan Jabatan. Pemimpin Grup Y. Sedang menghitung kekayaan. Perhitungan selesai, nilai aset kekayaan 2 triliun. Hebat sekali. Kekayaan kepala keluarga. Kita sudah seimbang dengan mereka, ditambah kita berdua pasti bisa mengalahkan mereka. Nama, Xia Ling Er, nilai kekayaan, 200 triliun. Nama, Ren Chengsen, kekayaan, 100 triliun. Sekarang total kita 230 triliun. Sebaiknya kamu sadar diri dan cepat menyerah. Siapa bilang kita hanya punya ini? Chinting Jilaranmu. Bibi. Benar-benar ingin menentangku? Sejak kamu mengusirku dari keluarga Ye, aku bukan bibimu. Aku berjuang keras untukmu, untuk keluarga Ye. Apa yang kudapatkan? Aku tidak punya keponakan yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Baiklah. Aku akan panggil satu kali terakhir paman. Mari kita bertarung hari ini. Nama, Chen Ting, posisi, pemimpin grup Chen, perhitungan kekayaan sedang berlangsung. Perhitungan selesai, nilai kekayaan 1 triliun. 3 triliun. Kita sekarang punya 3 triliun. Ifan, Pamanmu tidak mau membantumu. Benar-benar ditinggalkan semua. Serahkan posisi kepala keluarga Y, aku masih bisa menyelamatkan keluarga Y. J'allons Ide. Kalau tidak, hari ini aku akan bikin kamu bangkrut. Kepala keluarga, mereka punya lebih. Totalnya 7 triliun lebih. Bahkan Ye Group pun tak bisa mengatur dana sebanyak itu. Aku juga tak bisa kumpulkan uang sebanyak itu. Tunggu sebentar. Aku masih ada. Nona Su, kamu hanya rakyat biasa. Berapa banyak uang yang kamu miliki?
Demi kebaikanmu, aku beri saran, tinggalkan Ye Fen sekarang. Harta yang dia berikan sebelumnya cukup untuk kamu dan orang tuamu hidup mewah 2 generasi. Aku istrinya Ye Fen. Tentu harus bersamanya. Tak tahu diri. Sepertinya kamu pasti ingin mati bersamanya. Selama 3 tahun yang lalu, Ye Fen koma di tempat tidur, aku selalu menjaganya. Bahkan jika dia bangkrut hari ini, hidup tidak akan lebih sulit dari saat itu. King Cheng, Terima kasih selalu bersama. dengan istri seperti ini. Apalagi yang harus dicari? Bro. Aku kan istrimu. Nama. Su King Cheng. Nilai aset 10 miliar. Sistem memperingatkan nilai aset kecil tidak berpengaruh dalam permainan. Ingin menyuntikkan dana ke pool? Nona Su. Masih sempat berubah pikiran. Jangan demi si bodoh itu mengorbankan hidupmu. Benar, Nona Su. Kalau tidak, setelah ini kamu harus mengemis di jalan dengan Ye Fen. Meskipun uang ini tidak seberapa, tapi cinta saya untuk Ye Fen tidak bisa diukur dengan uang. Asal bisa bersamanya, meski harus mengemis di jalan, saya rela. Semua dana disuntikan ke pool sistem dalam operasi. Di tengah badai kita tetap bersama, persahabatan lebih berharga dari emas. Kecintaanmu adalah harta seumur hidupku. Jangan khawatir, hari ini kita tidak akan kalah. Saya percaya padamu. Benar-benar bodoh sama seperti semut melawan kereta. 3 triliun. Jual saham keluarga Ye. Turun. Ren Chengsen mengumumkan kepada publik paten terbuka nomor 3020 dari E Group. Besok Ye akan mengadakan konferensi pers. Kenapa kembali naik? Berita darurat. Ye baru saja mengumumkan di situs resmi mereka hasil penelitian AI terkini yang akan meningkatkan efisiensi industri manufaktur dan logistik. Besok Ye akan mengadakan konferensi pers di perusahaan mobil. Dia berhasil tanpa kehilangan Pasukan di mana? memulihkan harga sahamnya. Apa yang kalian tunggu? Mari kita semua bertindak. Saya tidak percaya keluarga Ye bisa bertahan. 2000 triliun. Tidak bisa menjatuhkan keluarga Ye. Pemimpin keluarga, mobilisasi dana untuk melawan. YE Fan, JK Kamutidak Bertin d'Axe 40, Sam Keluarga YE Akan Jatu que d'Azar. Baru mulai sekarang? Terlambat. Yi Fan, Setelah hari ini, kamu harus mengemis di jalan. Tidak baik. Apa yang terjadi? Saham dari 3 keluarga kita. Kamu berani. Kamu berani menggunakan semua aset keluarga Ye untuk menyerang kami. Kamu Sistem peringatkan, Grup Yang. Grup Liu. Grup Tang, nilai aset kekayaan hampir melewati batas peringatan. Ye Fan. Cara ini sama saja dengan menghancurkan bersama. Ya. Meski kau mengalahkan 3 keluarga kami. Keluarga Ye kalian yang dibangun ratusan tahun juga akan tamat. Cahaya kunang-kunang tak mungkin bersinar setara dengan matahari dan bulan. Keluarga Ye seiring umur negara, stabilitas dan kedalaman pondasinya tidak bisa dibandingkan dengan 4 keluarga yang hanya beroperasi seabad. Kalian berusaha menyerang saham keluarga Ye. Butuh waktu 10 menit. Sedangkan aku menghancurkan kalian belum sampai 1 menit. Kenapa bengong? Cepat tarik investasi kalian. 2 orang bodoh. Hari ini sudah memos uhi Ye Fan. Kalau hari ini tidak menghancurkannya, nanti kalian tunggu saja pembalasan. Kalau saya tidak menarik investasi sekarang. Sebentar lagi yang jadi pengemis di jalan adalah saya, jangan khawatir. Selama bisa menghancurkan keluarga Ye, grup Zuir pasti akan memberi kita kompensasi. Kalau keluarga Liu bangkrut, itu sama saja seperti daging di atas papan potong. Kepala keluarga Ye, keluarga Liu mundur. Keluarga Tang saya juga mundur. Chen Ting masih belum bertindak. Ye Fen, pertarungan ini, tante tidak akan lembut. Taktik Bibi memang tiada tandingan. Sejak kecil aku belajar banyak dari pengaruhnya. Jika benar-benar harus beradu, siapa menang siapa kalah belum tentu. Omelan banyak sekali. Ye Fan. Kami, keluarga bersatu. Meskipun keluarga Ye sangat kuat, kami akan menumbangkannya hingga ke akar. Baik, mari kita coba lihat siapa yang menang hari ini.
Tidak heran sebagai wanita yang memimpin keluarga Ye, langsung bertindak seperti naga terbang. Bahkan semangat beberapa keluarga kita juga bangkit. Ye Fen, terima kekalahan. Bibi, sebelum momen terakhir, belum bisa dipastikan siapa yang menang. Kamu benar-benar mewarisi strategi ayahmu yang jenius, bahkan lebih cepat dan tanpa ampun dalam bertindak. Secara sengaja meninggalkan celah. Tampak seperti krisis, sebenarnya peluang. Yang dapat membuat strategi secepat ini dan mengubah situasi seperti ini adalah ibumu. Bibi, trikmu menggunakan kekuatan orang lain memang lumayan. Sayangnya, aku sudah lebih mahir. Tidak seberapa terlihat. Baiklah, biar Bibi mengajarkan satu taktik lagi, membuat penawaran kecil untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Ye Fen, ini sudah saat kritis. Kenapa berbicara omong kosong dengan dia? Kenapa tidak langsung menyerang? Jika ada kesalahan, bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada Tuan kita? Lihat baik-baik. Menang. Selama bisa tembus garis merah ini, Keluarga Ye akan benar-benar kalah. Jadi tunggu apa lagi? Ayo kita semua usaha bersama. Ye Fen, kalau bukan karena kamu, dulu tidak bijak. Menyuruh Bibi pergi dari keluarga Ye. Hari ini kita sulit memiliki bantuan sehebat ini. Ye Fen, salahku tidak bisa membantumu. King Cheng, berada di sisiku adalah bantuan terbesar. Anak nakal menggoda cewek saat bertarung denganku. Waktunya hampir habis. Kalau begitu, ayo. Ini Centing. Kamu bekerja sama dengan Ye Fen menyerang kita. Jangan lupa milik siapa. Hari ini akan kubuktikan siapa sebenarnya pemilikku. Hari ini akan kubuktikan siapa sebenarnya pemilikku. APA, Keluarga Liu kami. Hangkur, tidak. Pasti ada cara, Tuan Rumah Lin, selamatkan keluarga Tang kami. Lin Xiaotian, ini adalah bantuan yang kau undang. Chinting. Kau mengelola keluarga Ye dengan kata setia dan adil, tapi demi seseorang yang mengusirmu, kau berkhianat. Tindakan rendah ini menunjukkan kau tak lebih dari seorang penipu. Bibi berbuat baik padaku seperti gunung, kami punya hubungan darah. Terpecah hanya karena omonganmu. Pertengkaran. Kami bermain sesuai rencana. Apa salahnya dengan itu? Selama bertahun-tahun, keluarga Ye Selalu menekan kami, bisnis tidak pernah diizinkan. Kami ikut terlibat demi perkembangan keluarga yang lebih baik. Bukankah itu benar? Ye Family menekan Tang Huaizi. Rasakan hati nuranimu, tahun lalu keluarga mana yang kehilangan miliaran? Berkat Ye Family, tak dikeluarkan dari 4 keluarga besar, sekarang menggigit Ye Family. Memelihara kalian lebih baik memelihara anjing. Kamu benar-benar luar biasa. Ye Family, saya berbisnis dengan jujur, keluarga di bawah saya harus benar juga. Kalian memilih jalur licik ketimbang jalan terang, jangan salahkan saya kalau membalikkan badan. Centing, saya bawa kamu ke tuan rumah, siap berbagi jalan kekayaan, namun kamu malah menjebak saya dalam ketidakadilan. Bukankah sama juga kamu yang melupakan budi? Bibi kecil benar-benar belum beraliansi dengan kalian. Bagaimana bisa dibilang melupakan budi? Kalau mau menyalahkan, salahkan kalian yang berwawasan sempit seperti katak lompat. Belum paham situasi sudah melompat menggigit orang. Juga bersekongkol dengan organisasi Jatuh Matahari untuk berkhianat. Semua inilah alasan kehancuranmu. Ye Fen, saya pikir hanya gadis seperti Xia Linger bisa membantumu. Ternyata ketulusan yang bernilai. Saya minta maaf kepada kamu dan King Cheng. King Cheng, aku mempercayakan Ye Fen padamu. Jika dia berbuat salah, hukum dia. Jika dia tidak mendengarkan, datang padaku. Tante. Ye Fen sangat baik padaku. Bibi, tenang. King Cheng tidak pernah meninggalkanku, ikatan kita telah lama melampaui kehidupan. Kami akan sangat senang. Kamu penggemar. Kau menghancurkan keluarga Liuku. Aku akan menghancurkanmu, wanita yang aku cintai. Itu akan membuatmu menderita seumur hidup. Membuatmu menderita seumur hidup.
Bodoh seperti babi, tidak introspeksi diri, menyalahkan wanita tidak bersalah. Berani sentuh sehelai rambut Su Qingcheng, aku akan buat keluarga Liu merasa lebih baik mati daripada hidup. Pemimpin keluarga Ye, cara bagus. Tanpa usaha apapun, membuat 3 keluarga besar kita lenyap. Namun, kau menyembunyikannya dari Wanita terdekatmu. dan bawahanmu. Bagaimana perasaan mereka? Tidak perlu berusaha lagi. Orang seperti kamu tidak mengerti kepercayaan sejati. Yifan. Apapun kamu lakukan, aku akan mendukungmu tanpa syarat, karena di dunia ini, siapapun bisa menipuku. Tapi hanya kamu yang tidak akan. Aku percaya kepala keluarga punya alasan merahasiakan sesuatu dariku, dan meski muda, sudah bijaksana. Ini membuktikan aku tidak mengikuti orang yang salah. Yang Yifei, sekarang belum waktunya untukmu mempertanyakan aku. Kalau tahu diri, tutup mulut busukmu dan bersiaplah menyambut vonis kalian. Kepala keluarga, Aku hanya sesaat bingung, terpedaya oleh Lin Xiaotian. aku tidak berniat jahat. Menentang keluarga Ye. Tidak ada niat. Untuk berkhianat pada negara. Mohon Tuan Ye berbaik hati. Beri keluarga yang satu jalan hidup. Kalian sebagai kepala keluarga, berkuasa tinggi, bukannya memikirkan kesejahteraan rakyat tapi malah bersekongkol dengan musuh berniat memberontak, lalu berkata terpedaya sejenak. Tuan Yi. Kami sadar telah salah, kami benar-benar mengerti kesalahan kami, mohon beri kami kesempatan sekali lagi. Saya bersedia menjamin dengan nyawa saya, takkan mengulangi lagi. Tuan Yi. Aku rela mengorbankan seluruh harta. Untuk menebus kesalahan. Hanya memohon agar kamu berbesar hati. Dosa yang kalian lakukan tidak bisa ditebus dengan kata-kata saja. Jika hari ini aku tidak menghukum kalian, bagaimana keluarga Ye bisa berdiri di Dacia? Hahaha, kalian bertiga adalah pengecut tak berguna. Hanya karena beberapa ucapannya Ye Fen, kalian sudah ketakutan sampai terjengkang. Aku bilang pada kalian, keluarga Ye dan seluruh Dacia sudah menjadi milik organisasi Zhui RI. Kehancuran. Hanya masalah waktu. Mengikuti Zhui RI adalah pilihan bijak. Lin Xiaotian. Aku, Ye Fen, bukan seorang bijak, namun hatiku untuk melindungi rumah dan negara. Jika organisasi Zhui RI berani melangkah ke Dacia, aku akan menghancurkannya dengan kekuatan dahsyat. Dan kamu akan hancur menjadi debu sejarah yang dibenci oleh generasi setelah kita. Hahaha. Begitu besar bicara seperti berang-berang menguap. Aku ingin melihat. Apa kemampuanmu? Berani meremehkan organisasi Jatuh Matahari. Tuan, Anda sudah melihatnya. Ye Fen sudah aku paksa ke jurang tetapi masih berani angkuh. Mohon Tuan turun tangan, biarkan dia tahu bahwa kewibawaan Jatuh Matahari tidak boleh dihina dan biarkan dunia tahu akibatnya jika melawan Jatuh Matahari. Lin Xiaotian, aku sudah memberimu 2 kesempatan. Tetapi kamu tidak berhasil melaksanakan tugas organisasi dan malah tertipu oleh Ye Fen dan Chen Ting. Sanggu bodoh. Mohon Tuan tenang. Memang lalai, tapi mohon Tuan beri kesempatan lagi. Saya akan menebus kesalahan, kamu sudah tidak punya peluang. Organisasi Ciret tidak membutuhkan orang yang tidak kompeten, apalagi pecundang. Ini adalah akibat dari ketidakmampuan. Mulai sekarang, keluarga Ye akan hancur. Sedangkan organisasi saya Ciret akan bebas bergerak di tanah ini, tidak ada yang bisa menghentikan. Pengecut. Berani sekali kamu berbuat kejahatan di Sia Besar, tidak mempedulikan hukum, Sia Besar tidak akan membiarkan orang sepele macam ini berbuat semaunya. Yi Fan. Kamu terlalu naif. Kalau keluarga Ye hancur, semua yang ada di sini menghilang. Siapa yang akan tahu apa yang telah kami lakukan? Xia Kingdom. Pastinya akan jadi milikku saat matahari terbenam. Serang, jangan tinggalkan seorang pun. Aku datang. Benar-benar sekelompok sampah. Pergi. Kemampuan yang sangat kuat. Hanya semut kecil berani bicara tentang keberanian. Hati-hati, Tuan Muda. Ye Fen hati-hati. Ye Fen cepat pergi.
Bagaimana bisa kamu memiliki kekuatan sehebat ini? Di seluruh Dacia, yang bisa bertahan satu jurus di tangan saya tidak lebih dari 10 orang. Pria muda dimanjakan, bagaimana mungkin? Organisasi Zuri. Omong kosong. Bahkan informasi dasar lawan saja tidak cukup, dan masih berani berangan-angan menyentuh Dacia? Kamu pikir, keluarga Ye sampai sukses sampai sekarang hanya mengandalkan bisnis? Konon nenek moyang keluarga Ye adalah pendiri tinju Taishan. Apakah itu benar? Tinju Taishan. Tinju Taishan, tinju berat negara. Katanya ada kekuatan gunung yang menekan, di mana ada angin tinju, tak ada yang selamat, Taishan Quan. Ternyata, diciptakan oleh keluarga Ye. Bagaimana keluarga Ye bisa memiliki kekuatan? benar atau tidak? Cobalah, maka kamu akan tahu. Berani melanggar batas negeri kita. Jangan berpikir untuk pergi dengan mudah. Sungguh ini benar-benar Taishan Quan. Katakan, di mana markas besar organisasi Zui RI? Apa rencana kalian? Berapa banyak orang Bersembunyi di Sia Besar. Kamu penggemar. Apa kau pikir aku akan menyerah hanya karena kau bilang begitu? Apa kau pikir kau punya pilihan? Hiduplah matahari terbenam. Semoga abadi. Keluarga Ye. Itu juga ditakdirkan untuk Yatu. Di bawah cahaya matahari terbenam. Ye Fen, cepat lepaskan. Kamu penggemar. Kamu ditakdirkan. Gak bisa menang lawan Zurid. Astaga, orang-orang ini benar-benar gila. Ren Chengsen, urus ini, lihat ada petunjuk Zurid di tubuh mereka. Baik, tuan rumah. King Cheng, aku antar kamu pulang. Kamu pulang, istirahat, jangan khawatir, semua urusan pada saya. Hati-hati Xiao Qing, jangan khawatir. Aku segera kembali. Bibi, organisasi Zurid jauh lebih ekstrim dan jahat dari yang kita bayangkan. Harus cari cara untuk menghentikan mereka di luar Daxia. Tuan Blackwing, ruang rapat kiri, gudang. Saya tahu. Saya punya alasan sendiri melakukan sesuatu. Kamu ajari, mundur. Ya, Tuan penebusan. Kamu. Katakan mereka, aku sudah kembali. Ya. Keluarga Ye berakar dalam, perkembangannya stagnan beberapa tahun ini. Gemerlap di luar, rapuh di dalam, menurutku. Sama sekali tidak perlu Keluarga Ye adalah naga tersembunyi dari Daxia. Meskipun lama tanpa pemimpin, tetap tidak boleh diremehkan. Mengapa kamu begitu hati-hati? Di keluarga Ye hanya dua orang yang diperhatikan, Ye Fen dan Chen Ting. Dan Chen Ting ini cuma wanita biasa. Sudah diusir dari keluarga. Tidak perlu dikhawatirkan. Dan Y fan Catania Komati Gatin. Sekarang baru kembali ke keluarga Ye. Dengan kelemahan begini bisa apa sih? Kenapa kamu harus terlalu memandang mereka merendahkan kita? Betul sekali. Sudah bilang sebelumnya hancurkan keluarga Ye. Kita tidak perlu memberikan perhatian begitu besar, biasanya kirim tim kecil saja, bisa membersihkan keluarga Ye, sambil menyelesaikan misi besar kita menyerang Daxia. Keluarga Y Minquin bu Contendingan kita. Tetapi meski tanpa keluarga Ye, untuk menginvasi Daxia bukan hal yang bisa diselesaikan dalam sehari. Kita harus mempertimbangkan dengan cermat langkah kita selanjutnya. Menurutku lebih baik memulai dari pasar. Selama kita mengumpulkan kekuatan kita dan menekan ekonomi Daxia sepenuhnya. Bahkan jika Tuhan nyata pun, mereka tidak bisa diselamatkan. Tidak semudah itu. Pernah berurusan dengan Daxia beberapa kali. Wallah. Di dalamnya. Terdapat banyak konflik, tapi ketika ada ancaman dari luar, mereka sangat bersatu. Cara ini mungkin sulit digunakan. Mungkin akan berbalik menyerang kita. Jadi, tanpa keyakinan 90%, saya tidak akan menyerang begitu saja. Karena jalan pasar tidak berhasil. Mungkin kita harus mencoba mengambil alih dari keluarga besar di Dayasia. Yang Seyatau, Keluarga ini. Selalu memprioritaskan kepentingan pribadi, satu persatu. Mereka iri pada keluarga Ye dan ingin mengambil alih. Hanya dengan sedikit provokasi, Kita dapat membuat bekerja untuk kita.
Ada benarnya. Saat keluarga Ye terguling, Keluarga besar dalam kekacauan, tidak bisa peduli yang lain. Saat itu, Xia besar tidak memiliki kekuatan untuk melawan, menjadi bawahan kita. Tak lama lagi. Hahaha, setelah menguasai Xia besar. tidak ada yang bisa menandingi kita. Saat itu seluruh Huaxia Akan menjadi milik kita. hidup kepala suku. Panjang umur. Lapor. L'apport kepada para Tuan. Tuan Blackwing te la kembali begitu sepa. Pastinya sudah diberantak. Rencana keluarga Itu berjalan lancar. tampaknya rencana untuk menaklukkan Great Xia telah diajukan lagi. Bagus. Biarkan Blackwing masuk dengan cepat. Saya ingin mendengarkan dengan saksama bagaimana dia menghabisi keluarga Ye. Sayap hitam, kau benar-benar bawahanku yang paling cakap. Hanya dalam 3 hari, kau sudah mengurus keluarga Ye. Itu terbuka untuk kita. Gerban Xia besar. Menghapuskan hambatan paling keras, akan kuberi catatan besar di buku jasa. Saatnya memberi penghargaan. Pastikan kamu. Dihormati dan dihargai. Saya tidak berani mengklaim kehormatan. Keluarga Ye hanyalah kumpulan orang tua, lemah, sakit-sakitan, bagaimana bisa dibandingkan dengan kita yang kuat? Semua ini berkat rencana baik dari pemimpin. Setelah keluarga Ye dimusnahkan, Keluarga lainnya di Daxia tidak perlu ditakuti. Yang bersedia menyerah, bisa dijadikan bawahan. Jika menolak keras berjuang. Kirim mereka ke akhirat. Bijaksana kepala besar, ini melemahkan kekuatan Daxia. memperkuat Zairi, strategi yang sempurna. Hahaha, Blackwing, ceritakan padaku, saat Ye Fen sekarat, apakah dia memohon padamu? Mengampuni hidupnya? Hahaha. Ifan ini. Memang cukup kuat. Bertarung denganku, padahal dia sampah. Bisakah dia bertarung beberapa jurus? Kalian semua sembunyi di markas. Santai sekali, tidak menyadari. Ye Fen sama sekali tidak seperti yang diceritakan. Kemampuan bertarungnya kuat sekali. Bahkan kamu pun mungkin kau. Tampaknya kecantikan di Daxia membuat tekadmu melemah. Hehe hahaha. Sudahlah. Blackwing. Berjasa besar. Tidak ada bisa menyangkalnya. Namun keluarga besar Daxia, Setelah semua bersih dilenyapkan, kita bisa sepenuhnya menguasai bawah tanah, hanya kita yang berkuasa. berani bertanya pemimpin, kapan menyerang Daxia? Hei Ying. Sepertinya bukan pertanyaan yang biasa kamu tanyakan. Bawahan merasa, setelah mengalahkan keluarga Ye, sekarang adalah saat yang tepat untuk menguasai Daxia, hanya merasa bersemangat. Siapa sebenarnya kamu? Tentu saja Heing. Bawahanmu yang paling setia. Masih berpura-pura. Matahari jatuh pun berani melawan Xia yang besar. Benar-benar. Seperti katak dalam sumur memandang bulan, terlalu percaya diri. Jangan berpura-pura di sini, lepaskan topengmu, buka matamu lebar-lebar. Siapa aku? Yi Fan. Yi Fan. Sendirian berani masuk matahari jatuh, tidak takut masuk keluar mati. Tunggu. Sayap hitam mana? Sayap hitam. Maksudmu pemilik pakaian ini? Tentu saja, pakaian ini ditinggalkan di dinasti Xia Agung sebagai pupuk, semacam pemanfaatan limbah. Pengadilan kematian. Berdasarkan Anda, belum cocok denganku. Hari ini aku tetapkan matahari terbenam ini di kutu kekutukan abadi di neraka terdalam. Peng Unyong. Tunggu, ayo sebarkan semuanya. Akan ada hadiah besar bagi yang berhasil menangkap Ye Fen. APA yang kamu. Teknik Tin Yu Taisan. Kamu punya wawasan, tidak menyangka. Semua orang bilang setelah keluarga Ye, Naki tidak takut. Tapi kamu berhasil menyembunyikannya dari semua orang. Orang bijak menyembunyikan kemampuannya dan menunggu waktu yang tepat. Karena kamu berhasil menyembunyikannya dari semua orang, itu bisa menarik keluar kalian yang bersembunyi dalam kegelapan dan menunjukkan warna asli. Anak muda. Kamu punya keberanian yang luar biasa. Keberanian, kecerdasan, dan kemampuan tinju Taisan. Saya sangat mengagumimu. Jika kamu mau tinggal di Zuir, bersama saya mengembangkan usaha besar ini. Saya Jamin.
Hanya di bawah 1 orang. Di atas jutaan orang. Kalian semua benar-benar menarik. Sudah di ambang kematian, masih memikirkan perdagangan. Kamu benar-benar berpikir setelah hari ini matahari terbenam masih ada. Kamu juga pasti tidak berpikir. Kami matahari Tidak memiliki rencana cadangan, bukan? Meski tinju Taisan kuat, di matahari terbenam kami. Hanya bisa dibilang sedang-sedang saja. Kalau hari biasa, dengan tingkatmu seperti ini. Paling tinggi hanya Jadi pemimpin tim. Syarat yang aku tawarkan. sudah sangat menggiurkan, kalau kamu bijak. Sekarang berlutut di depanku. Dan berterima kasih. Kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena kamu terlalu sombong sampai saat ini. Jika kalian begitu perkasa, mengapa kalah di tangan saya? Sebelumnya itu hanya permainan kecil. Untuk menguji Kekuatan grup Y. Tak disangka sekali percobaan membuat grup Y dan seluruh Dacia begitu kacau. Sekarang, kau masih berkeras. bocah kecil tidak tahu batasan. Kau tidak tahu siapa organisasi Zui RI. Berapa besar kekuatan dan kemampuan mereka. Jika Zui RI bertekad untuk menghancurkan, bukan hanya keluarga Y. Bisa menelan seluruh Dacia. itu bukan hal yang sulit. Berani tidak? Dacia, negara kuno ribuan tahun. Tidak mungkin membiarkan orang sepertimu ikut campur. Apa maksudmu? Apakah aku salah? Kalian sekumpulan pedagang perang. Para oportunis hanya ingin memanfaatkan keuntungan dari celah antar negara besar. Orang seperti kalian tidak ada bedanya dengan tikus selokan. Berani sekali kamu, Tuan. Menurutku Yevhen ini keras kepala. Bagaimana jika kita bunuh dia di Asalkan dia mati, Clan Yi dan Dax? semua akan menjadi milik kita. Kenapa aku harus level dengan anak kecil yang sombong ini? Aku sudah bilang Yevhen, kamu memang punya keterampilan. Kemampuanmu bisa dibilang menengah di organisasi kita, Zui RI. Aku tanya sekali lagi, mau tidak bergabung dengan kami untuk mencapai cita-cita besar ini? Sekumpulan pedagang perang. Bisa punya cita-cita besar apa? Yifan. Kamu salah paham tentang organisasi Zui RI kami. Itu bukan salahmu. Hanya karena kami terlalu misterius. Organisasi Zui RI kami bukanlah pedagang perang seperti yang kamu katakan. Kami adalah organisasi yang membawa perdamaian ke dunia. Tujuan akhir kami adalah menyatukan seluruh dunia. Membawa perdamaian abadi ke dunia. Untuk tujuan besar ini, kami selalu mencari orang berbakat dengan penuh semangat. Yifan. Kamu sangat berbakat dan memiliki kemampuan luar biasa. Jika kamu mau bekerja sama dengan kami, masa depan bisa kamu kendalikan seluruh benua timur. Menguasai dunia, cita-cita kalian amat besar ya. Ini bukan cita-cita, ini adalah visi besar kami. Di negara besar kalian ada pepatah, pahlawan sejak dulu menghargai pahlawan. Bagaimana, mau bergabung dengan kami untuk mencapai kesuksesan besar? Maaf. Tidak terbiasa jadi anjing orang lain. Kamu. Biarpun bicara menggebu-gebu. Kalian hanya sekelompok penjajah yang berambisi. Pahlawan negara besar kita tidak bisa diinjak oleh orang asing. Apakah kau menoleransi atau tidak, bukan urusanmu. Jika matahari terbenam dan melancarkan serangan besar-besaran Xia Agungmu, apa bisa kau lakukan? Lalu kita berlomba untuk melihat apakah siasat dan trikmu ampuh, atau keluarga Yeku lebih tangguh. Keluarga Yeku adalah naga tersembunyi Xia Agung, melindungi Xia Agung selama ratusan tahun. Diwariskan ke generasiku, tentu aku tak bisa mengingkari kepercayaan leluhurku. Tak peduli trik apapun kau, Paling San, simpan. Aku, Yevhen, menerima semuanya. Anak muda, jangan terlalu sombong. Kalau tidak, kau akan menarik kembali semua yang kau katakan nanti. Yifan, kau terlalu sombong dan bodoh untuk mempertaruhkan nyawamu sendirian. Apa kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Kesalahan terbesarmu adalah datang sendirian hari ini. Sekuat apapun dirimu, apa yang bisa dilakukan satu orang? Bunuh dia. Pak Tua, izinkan saya menyampaikan pepatah dinasti Xia Agung. Rumput liar harus dicabut sampai ke akar. Karena saya berani memasuki sarang Anda, saya sudah mempersiapkan diri. Ayo kita lakukan. Ambil tindakan. Apa yang terjadi? Naik-naik. Kita sudah menghabisi semua orang di luar. Aku sarankan kau menyerah, atau lengan dan kakimu yang tua akan patah. Bunuh mereka.
Lindungi kepala keluarga. Ren Chengsen akan mengejar pemimpin. Jangan biarkan seorang pun lolos. Ya. Mau lari kemana? Ye Fen, ini hanya sebagian dari organisasi Sin King San. Jika kamu berani membunuhku, kamu telah menyinggung seluruh organisasi. Organisasi pasti akan membalasmu. Mereka akan membuat keluarga Ye tidak pernah tenang. Yang melawan kita. Hukum, keluarga Ye melindungi wilayah Dacia. Berabad-abad menghadapi serangan dan ancaman. Kalian bukan yang pertama, dan yang terakhir. Nenek moyang keluarga Ye tidak takut. Aku juga tidak akan takut. Kepala keluarga. Basi sudah dibersihkan, tidak ada yang tertinggal. Kamu baik-baik saja. Terima kasih atas kerja keras kalian. Tidak masalah, tidak mas. Mendebarkan, Xia Ovan. Selanjutnya apa? Hancurkan seluruh basis, lalu kita pulang merayakannya. Perhatian tim, bertindak sesuai rencana asli. Keluarga Ye bertanggung jawab menerobos dari depan, keluarga Xia memotong komunikasi, keluarga Chen dan Ren mengepung dari dua sisi. Bertindak sekarang. Hari ini akan menjadi hari kematian kalian. Ye Fen, aktifkan program penghancuran diri. Ayo. Sudah dikonfirmasi. Keluarga Li bersekongkol dengan Zuiri, mulai tindakan. Apa yang dilakukan? Li Buxiu bersekongkol dengan musuh luar dengan niat jahat, buktinya jelas. Masih tidak menyerah? Kitatela Menierbu Lima Pankalan Zuiri. Menghapus total 3 keluarga yang bersekongkol dengan Zuiri, sisanya tidak lagi mengkhawatirkan. Tidak lama lagi, kita bisa menghapus Zuiri sepenuhnya dari Dacia. Kelompok anjing kehilangan rumah, Chengsen selesaikan yang tersisa. Ku serahkan kepadamu. Sekarang, punya urusan lebih penting. King Cheng, aku membuatmu menunggu lama. Sekarang, aku akan mengadakan pernikahan terbesar di dunia untukmu. Ye Fan, bersama kamu setiap hari adalah saat paling bahagia bagiku. King Cheng, aura luar biasa. Apapun dipakai terlihat bagus. Ye Fan, punya selera bagus, menemukan istri cantik. Betul, kan, Tante? Aku pernah bilang, King Cheng adalah perempuan terbaik di dunia. Kalian jangan terlalu memuji saya. Saya jadi sungkan dengan pujian King Cheng, saya memuji kamu. Sebelumnya, Tante berkata hal yang menyakiti hatimu, jangan terlalu dipikirkan. Sejak kamu melindungi Ye Fen, aku tahu kamu gadis baik. Aku menyambutmu menjadi bagian dari keluarga Ye. Saya mengerti kamu. menjaga kepentingan besar. Meskipun sebelumnya kita pernah salah paham. Namun sekarang berbuka hati, benar-benar senang. Sudahlah, kalian keluarga, jangan saling memuji. Aku mati rasa karena iri. King Cheng, kamu benar-benar beruntung. Bisa ketemu pria seperti dia. Sudahlah, jangan ribut di sini. Waktunya sudah tidak awal, ayo kita lihat gaun pengantin lainnya, menurutku ini bagus loh. Yang ini memang bagus, ayo King Cheng, aku temani kamu coba pakai. Xia Ling jangan bercanda. Ye Fan. Ada satu kalimat yang sudah lama kusimpan dalam hati. Keberanianmu, kebijaksanaanmu, juga ketulusanmu. Selalu menarik hatiku. Kali ini, kamu memimpin kita semua menghancurkan organisasi Zuiri dan melindungi Daxia. Ini semakin membuatku merasa. Kamu adalah pahlawan sejati dalam hatiku. Xialinger. Aku sudah bilang, hati hanya untuk King Cheng. Tidak ada tempat untuk orang lain. Aku bercanda, sebagai sahabat baik King Cheng, ini adalah pertanyaan terakhir sebelum pernikahan kalian. Kamu benar-benar. Sebagai pewaris keluarga Xia, bebanku terlalu berat. Seperti kamu, yang bebas mengejar cinta. Mengejar kesempatan bahagia. Bagiku, itu sungguh mewah. Saya tidak pantas bicara soal cinta. Setiap orang punya pilihan sendiri. Mungkin pilihanmu tadi mengerti, tapi selama kamu bertahan dan berjalan lurus, pasti bahagia. Aku janji. Selama ada saya, Ye Fen, takkan ada yang mengganggu kebahagiaanmu, termasuk keluargamu. Terima kasih Ye Fan. Xia Ling tetaplah pada jalanmu, berani melangkah. Saya percaya, kamu pasti akan menemukan pria yang benar-benar mencintai dan menyayangi kamu.
Bagaimana keadaan tante kecil? Tante kecil Bagaimana dengan King Cheng? King Cheng dia. dibawa oleh seorang pria. Tinggal di sini, jaga bibimu. Aku menyusulnya. Y. Fan Beratiati. Yeven, kamu memang sangat kuat. Mereka menyusul cepat. Lepaskan King Cheng, atau kau takkan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Lihat apakah Anda memiliki kemampuan. Sisa-sisa matahari jatuh, berapa banyak trik lagi? Keabadian matahari jatuh, pikir bisa mengalahkan kami dengan mudah? Menggunakanmu naif. Aku membunuhmu. Brengsek. Bibi. Bagaimana? Yeven, aku baik-baik saja. King Cheng bagaimana? Orang berbuat curang membawanya pergi. Semua salahku, tidak melindunginya dengan baik. King Cheng seharusnya sementara aman. Orang itu bilang kehilangan orang tercinta akibat melawanmu dan Duiri. Untuk menyelamatkan Su King Cheng, kau harus datang sendiri ke kapal pesiar di Laut Internasional untuk pertemuan. Seperti tantangan duel untuk Yeven? Yeven, kau tidak boleh pergi. Itu berbahaya. Jika terjadi sesuatu, seluruh Daxia akan jatuh. Daxia tidak bisa tanpa Yeven. Tetap tenang, ini jebakan mereka. Pergi sendiri bisa berakibat buruk. Aku memerintahkan pelayan Xia mencari jejak King Cheng dengan segala cara. Percayalah, hasilnya akan segera muncul. Tuan Muda, Semuang Gota Sisa Organisazi 5 Roche Terquimpul. Sudah hilang. Orang kita tidak dapat menemukan mereka. Apa? Semua hilang? Sepertinya mereka sudah merencanakan ini, menghilang dalam semalam tanpa jejak. Bajingan. Mereka bermain dengan api. Selama organisasi Zuiri belum lenyap, Daxia tidak tenang. Ancaman tidak bisa. Terus menghantui selamanya. Perairan internasional. Saya harus pergi.